Hello Dad and Mom, welcome episode 5. Episode 6. Oke, diulang. Gimana kalau episode udah 100 nih? Ntar kelupaan nih. Halo Mam, aku LJ dan aku masih ngobrol-ngobrol nih sama Ko Aldian ya, sama Dad Aldian di Ah, podcast kita FB2B from Bapak to Bapak, tapi bukan bapak-bapak aja yang dengerin, ibu-ibu juga boleh banget dengerin. Dan hashtag kita apa kok? Enjoy parenting. Enjoy parenting. Aduh, Eh, benar-benar benar. Dan kita sudah bener. ada di episode ke-6 nih ya. Kok nggak terasa Yes. nih kok LC bentar lagi udah mau lahiran nih Kio. Gila bulan depan ya. Congrats, 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 congrats. Gimana tuh Yes. perasaan LJ dan Nyonya nih? Kan kepingin lahir normal soalnya. Benar-benar benar ya. Ah, Sebenarnya sih awalnya tuh ada rasa takut kok. Jujur. Oh, oke. Pasti ya. Pasti Yes. ada rasa takut. Dan em, gini. eh, jujur ya kok, ini cerita sih Mhm, ya. Dari mhm. orang-orang yang ada di sekitar-sekitar kita, terdekat-terdekat kita, mereka tuh awal-awal malah, oh sesar aja, udahlah, nggak usah mikir panjang gitu. Ah, Banyak omongan-omongan kayak gitu yang justru membuat kita tuh apa ya, kayak sedikit goyah gitu kok. Karena memang oh. awalnya nih, LJ Mhm, sama Fatty itu, kita memang pikirannya itu pengen normal. mhm, mhm, mhm. Gitu, nekat gitu ya, pengen normal. Sebenarnya bukan nekat sih, tapi lebih ke apa ya, dari apa yang kita baca gitu, bahwa lahiran normal itu baik untuk Fatty, pemulihannya lebih cepat. Ah, Terus nanti tolong dikoreksi ya kok kalau seandainya ada yang kurang atau apa. Terus udah gitu ah. buat bayi itu juga baik karena dia ada proses berjuangnya gitu loh kok Mmm, mhm. pada saat proses lahiran normal. Kak juga kan Yes. normal ya kok Normal, waktu normal. dulu Iya, anak pertama kok Aldian nih namanya Dava. iya. Iya, jadi kita tuh pikirannya kayak gitu tapi praise God kok. Mhm. Dokter kita pro normal. Oke, that's good. Itu dulu. Jadi nggak yang waduh udah sesar aja nih Bu atau apa Mmm, gitu ya. mhm, Nah, mhm, dokter mhm. kita tuh pro normal. Emang sih kita carinya tuh yang pro normal kok. Gitu. Sama dong LJ, kita dulu juga Hmm. gitu, carinya yang Hmm. pro-normal. Iya, carinya yang pro normal karena kalau seandainya kan ada tuh oh ya dokter yang Yes. very very busy, schedule-nya sibuk banget, antrinya sampai bisa sampai pagi kok. Terus udah gitu ya dia maunya terschedule. Mhm, mhm, Ya mhm. kalau normal kan nggak bisa ya kok kalau Nggak bisa terschedule. LJ. Jadi keinget tuh, gue dulu dan istri itu sampai 3 kali Gituan lah loh. ya kita ini 3 apa kali LJ, false alarm gitu, false 3 alarm ya, false apa 3. kontraksi ya waktu itu Ya, ya false soal kontraksi. cerita. 3 kali dateng, ya, 3 kali disuruh pulang atau dua kali disuruh pulang, yang ketiga baru benar. Lupa deh, pokoknya kayak gitu. Iya, nah kita kan jadi kan harus kayak menghadapi kayak gitu-gitu ya kok ya, yang maksudnya Yes, prosesnya gitu untuk yes. menjelang normal itu kita pertama kita nggak tahu tanggal berapa, Mm-mm. iya kan? Harus kapan aja. Yes. Kita nggak tahu posisi kita tuh ideal atau enggak pada saat Ah, misalnya air ketubannya pecah. Nah, itu kok yang membuat LJ sama Nyonya awalnya tuh punya rasa takut. oke. Ketidakpastian, ya Mm-mm. kan? Terus udah Yes. gitu kayak pokoknya ketakutan-ketakutannya tuh ada banyak sih sebenarnya. Ini berarti LJ di sini buka-bukaan dong kok di podcast ini. Senyamannya LJ aja. Oke, oke, Apa oke. apalagi Kyo ini kan yang apa ya? Baby that you both apa ya sudah Udah tunggu-tunggu. tunggu-tunggu selama Mm-mm. well Udah 2 digit. Udah digit ya dua tahunnya ya. digit kok. Iya, Yes. udah 2 digit Yes. nih. Jadi, Iya. jadi pertama ketakutan dari Nyonya dulu deh aku ya. Jadi Iya. ketakutan dari Nyonya itu nomor satu ternyata ya kok Mhm. takut digunting, takut dijahit. Oke. Padahal dia penjahit kok. Iya, Tiap hari fashion ngegunting designer. kain, tiap hari ngegunting kain. Berhubungan dengan jarum. Tapi itu ketakutannya. Dan aku nggak melemahkan dia. Kayak, Iya. masa kamu takut sih?
Enggak. Hmm. Karena ya setiap orang kan punya ketakutan yang berbeda ya kok. Nah, Dan ini dia memang, Bapak iya. Ibu. Bapak yang baik nih mendukung istrinya. Mm-mm. Jadi Nah, aku nggak kayak, ya masa kamu takut itu, atau misalnya ya, kok ibu-ibu ya, punya ketakutan apa gitu ya, ya jangan di kayak remehkan, karena setiap orang punya ketakutan yang berbeda gitu loh, iya, gitu. betul. Terus Dari apalagi ya, bapak-bapak mungkin aja takut darah ya LJ. nah ada juga yang kayak gitu. Ah, ya. Kalau LJ nih jujur ya kok, takutan pertama ya, Hmm. antara hidup dan mati sih, itu yang LJ takut. Ah, Karena yang namanya lahiran normal, ya dua-duanya kan berjuang ya kok. yes, ibu dan Itu si sih. anak. Itu nomor satu. Kedua kok, takut ruang administrasi. Alias takut pas bayar. Ketakutan klasik ya, bapak-bapak ya. Paling takut ruang administrasi ya kalau saya di rumah sakit. Nah gitu kok. Jadi ketakutan-ketakutannya tuh sebenarnya ada banyak ya. Pertama karena uncertainty itu. Karena misalnya kayak takut kita nggak tahu apa sih yang bakal kita hadapin pada saat kontraksi. Apa sih rasanya pada saat kontraksi? Itu nyonya juga sempat takut. Ya, Karena nggak ada orang, aduh sakitnya orang nih cerita ya kok di samping-samping LJ yang lahiran normal ya. ya, Aduh rasanya mau mati, aduh rasanya mau mati, Vet. Rasanya tuh nggak bisa dibayangkan. Nah, kan ini belum pernah. Ini kan kita newbie kok. Ini baru iya, anak pertama. benar. Dan nggak ada sebuah kata yang bisa kayak menjelaskan gitu rasa sakitnya dibandingkan dengan apa tuh kayaknya nggak ada yang bisa ngebandingin kok. Ya, Hanya ibu-ibu yang sudah pernah merasakan, yang tahu rasanya kayak gimana kontraksi, baru kontraksi nih kok ya. eh, Belum, belum proses ngedennya nih, belum nih kok. Baru ya, kontraksinya aja. Yang, ya, apa, eh, pokoknya kita bapak-bapak nggak bisa bersimpati deh. Udah deh, jangan bilang kayak, oke aku ngerti, aku ngerti. Gak mungkin ngerti bapak-bapak kita. Kita aja kadang takut jarum kalau disuntik, divaksinasi. Belum mereka kalau segala macam misalnya harus kayak epidural epidural kita tuh nggak ngerti kok itu ya, apa. Karena ya, kita nggak ya, ngerti, kita jadi takut. eh, Wajar ya, gak sih kok sebenarnya? ya. Rasa takut wajar memang LJ. Hah, Rasa takut wajar, cuma yang penting rasa itu jangan sampai berlebihan sih ya. hmm, Itu dia. Jadi ya, kita mesti embrace rasa takut kita nih. Apa nih kira-kira penyebabnya gitu. Kita cari tahu dan kita proses. mm-mm, Tapi memang mm-mm. kalau balik lagi tadi ke apa rasa sakit itu setiap orang juga berbeda sih. Nah iya kan, Persepsinya betul. persepsi penerimaannya, cara dia Yes, meresponnya, ya kan. Terus betul, betul. level orang untuk kayak pain intolerance, toleransi gitu kan berbeda-beda ya kok. Beda, betul, betul, betul. Dan kebetulan dulu waktu istri sih dia nggak terlalu sakit ya waktu kontraksi dan ini pain tolerance-nya cukup tinggi gitu ya. Wow, itu namanya Wonder Woman berarti. Kok, Iya. tapi LC penasaran deh kok. Dulu ya, waktu Kak Davan nih, proses kayak misalnya nih udah bukaan terakhir gitu ya kok, Iya. sampai proses ngelahirannya gitu. Heeh. Itu lama gak kok? Pengen tahu Wah, aja. berapa ya? Kayaknya kita masuk itu sekitar jam 6, 6 Pagi atau? malam, 6 sore, Oh, 6 6 sore. sore. Oke. 6 sore lahirnya gue lupa sekitar jam 11 sampai jam 12. Malam, tengah Malam, malam. malam, 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 Oh, malam. oke. Jadi cukup lama dan ini yang ketiga kali kayaknya. Ketiga kali atau dua kali kita datang ke rumah sakit. Oke, Kan sempat oke. dua kali disuruh pulang. Iya, 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 iya. Gitu. Kau pernah cerita tuh yang kontraksi palsu itu ya kok ya? Iya, Sempat disuruh iya. pulang. Oke. Wah, lumayan tuh kok. Lumayan dan dokter waktu itu belum datang tuh cuma Ya, susternya menenangkan tenang ya, ya, sabar ya. saja dokter sudah dalam Mhm, perjalanan gitu jadi mhm, jadi memang benar banget tadi yang dibilang si apa LG cerita itu memang ya kita harus chemistry-nya yang cocok juga nih dengan dokter dan tim mhm. tim susternya Nah, tersebut. itu juga kok yang ternyata perlu jadi pertimbangan Detmam ya, bahwa bukan cuma dokter aja, tapi rumah sakit dan tim bidan yang Yes, bakal nemenin tuh kok, ternyata yes, itu yes, juga penting loh kok. betul, betul. Karena apa? Dokter itu menyambut di akhir.
Mhm, mhm. Tapi si tim bidan ini yang kayak menenangkan, mengecek bukaan tuh bukan dokter kok ternyata. Iya, Itu tuh si iya. suster dan bidan-bidannya itu. Jadi kalau seandainya kayak mereka itu galak atau julid, atau pokoknya intinya nggak suportif lah ya, itu bisa mengimpact ke si ibu di tahap-tahap akhir ini kok. Bisa Iya, sweet nyerah loh kok. iya. Tapi, Bisa, Mbak, bisa ah, 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 kejadian. ah. Tapi balik lagi tuh, ini menarik loh ini bilang kalau ya Pak, Hmm, LJ tadi sempat bilang kan kalau apa merasa galak, julid itu balik lagi ke persepsi kita masing-masing sih. iya sih ya. Gitu kan bisa juga mungkin ini ngelihat muka seseorang gitu ngingetin, "Oh, ini kayaknya kayak melotot mungkin dia julid ya galak ya mungkin kayak siapa ya dulu ya gue pernah dimarahin siapa mungkin yang bisa bisa bu guru atau siapa gitu karena mungkin sebenarnya orang ini enggak gitu Iya, 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 cuma iya, iya. karena apa ya dari pengalaman masa lalu masa kecil kita persepsi ini tanpa Benar sadar ini sih. terbentuk Benar, gitu. benar, 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 benar. Iya, benar, benar sih. Benar kok. Benar banget, benar banget. Nah, makanya kok dengan untuk mengatasi rasa-rasa takut itu, maka LJ sama Fetty ikutan ngeles alias belajar dulu kok di kelas, ah ikutan kelas yang namanya Childbirth Education. Kelas prenatal ya. Kelas prenatal Ah, gitu. Nah, tujuannya sebenarnya kenapa? Karena ya ini kan kita lahiran anak pertama. yes. Tujuannya sebenarnya balik lagi kok ke hashtag kita, enjoy Joy parenting. parenting. LJ sama Fatty pengen enjoy yang namanya proses melahirkan. Itu sih. Ya, gitu. Itu Terus aja. terus gimana pengalamannya ikut kelas prenatal? Nah, Kan jadi dulu sempat cerita nangis nih waktu cerita oh iya iya Sheffield iya kok. Tokyo Ntar aku gitu. ulang sedikit ya. Tapi kalau saya mau dengernya, coba denger episode-episode kita yang awal ya. Aku Itu gak episode ceritain 2 tuh, detailnya Dash lagi. Don't Cry. Episode, oh itu ya. Oh iya episode 2 Iya. ya. That's Don't Yes. Cry ya. Perasaan kayaknya udah 1000 episode yang lalu kok kayak udah lama banget. Itu 4 episode yang lalu, LJ. 4 episode yang lalu ya, tapi rasanya kayak udah lama banget. Oke, jadi childbirth ini kok diadakan oleh sebuah institusi gitu ya, yang ngajar itu adalah bidan. Bidan yang benar-benar kayak udah bersertified, terus udah gitu yang emang kayaknya udah biasa gitu untuk ngajar kayak Yes. yoga, terus udah gitu ngajar kelas prenatal kayak gitu. Nah, pesertanya itu kita dikumpulin itu ada mungkin sekitar 6 sampai 8 couple kok. Nah, uniknya kok, couple-couple ini adalah semuanya berada di bulan-bulan akhir, Yes. at least trimester ketiga. Ah, ah. Lalu, couple-couple ini semuanya menyambut anak atau anak-anak pertama. Karena ada couple yang anaknya kembar kok. Hmm. Tapi Ah, semuanya ini adalah lahiran pertama. oke. Newbie nih, jadi benar-benar kita tuh belum punya pengalaman. Lucunya kok, jadi di situ ada bapak-bapak yang kan waktu awal kan kita perkenalkan diri ya kok ya, Ya, oke. perlu sharing Terus juga ya biasanya. iya sharing juga gitu apa-apa segala macam. Nah itu bapak-bapak bilang, Bapak Ibu sebenarnya tuh saya nggak tahu loh, saya tuh kesini mau ngapain. Saya diajak sama istri, semuanya ketawa sampai ngakak-ngakak gitu. Tapi bagus loh, Bapak ini Tapi berarti mau nemenin LJ. benar, Dia mau itu dia. nemenin. Benar, Iya. itu dia. Yang harus Ya. di-appreciate, yang harus di Yes. LJ respect adalah Bapak ini mau bersama dengan istrinya Heeh. gitu untuk nemenin dan mau ikut belajar. Yes. Padahal dia nggak tahu tuh. Padahal dia nggak tahu ini apa gitu. Tapi Iya. aku lihat ya, oh di situ seluruh bapak-bapaknya, ini kita fokus ya pada bapak-bapak. Karena ibu-ibu udah pasti rata-rata instingnya tuh emang pengen belajar kok. Tapi Yes. bapak-bapak kan kadang suka, aduh males, aduh itu urusan kamu. Nah salah tuh, bener gak kok? Iya, kita mesti sportif Nah ke bener, istri. Karena kan emang bener. lagi nih prosesnya adalah teamwork antara suami dan istri, antara bapak Iya, dan ibu. iya. Nah, jadi bapak-bapak itu aku appreciate, aku respect banget karena mereka adalah tipe bapak-bapak nih kayaknya yang ada di kelas itu, at least mau belajar, Ya. mau support istrinya. Mhm, Gitu mhm. kok. Walaupun kita mungkin pengetahuannya itu sama-sama kita banyak gak taunya gitu ya, makanya kita ikut kelas itu. Nah, belajar Nah, bareng. mm-mm, mm-mm, gitu. Nah, terus kok ini hal yang menarik kok yang LJ pelajari bahwa proses hamil dan proses melahirkan itu ternyata bukan urusan mam aja. Itu adalah proses yang melibatkan 3 orang. Mhm. Mamnya,
Mhm. babynya juga ikutan berjuang di dalam Yes. pada saat hamil dia berproses ya, Yes. melahirkan dia berproses dan bapak-bapak ini bukan pemeran pembantu, bukan Mhm. supporting actor. Dia adalah juga pilar penting di dalam proses kehamilan sama persalinan. Nah, top banget tuh LJ. Gitu kok yang aku Yes. pelajari. Jadi hamil itu, melahirkan itu bertiga, Ya. bukan cuma ibu dan anak. Kalau itu janinnya single, kalau ada Nah, kembar kalau tambah yang lagi kembar tuh. berarti berempat tuh kok. Nah, kalau kembar Berempat. dua tuh berempat, kok kembar tiga berlima. Nah, apalagi itu ya. Jadi Yes. jadi seru tuh kok ada yang di itu juga di couple kita itu Ian ternyata anaknya kembar gitu ya. Jadi udahlah kita sama-sama belajar. Oke, pelajaran Tapi pertama. menarik banget ya tadi LJ bilang Hmm, kembar. hmm. Kembar ini lahirkan normal. Ya, Menarik loh, soalnya waktu itu kemarin waktu kita yang kembar nih, yang ya, Vela dan Liora, ya. dokternya itu menyarankan jangan, walaupun dia pro normal, dia Ah, menyarankan sebaiknya jangan normal karena ini ada dari faktor usia itu mempertimbangkan ya, mungkin takut ya, capek mendorong, ya. dan lagi yang satu ini kemarin posisinya sungsang Oh, oke, oke. Nah, gitu. LJ juga mau ini tuh kok mau Ah, diskusi nih sama Koal ya. wah, Ternyata tahu gak bukan Koal? objin nih LJ, nggak bisa diskusi tentang hal ini Nggak nih. apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Kan kita ini Oke. ngobrol-ngobrol bapak-bapak komplek kok. Iya kan? Oke. Kita ngobrol-ngobrol di teras nih bapak-bapak komplek. Ternyata kok, kata si Bidan, dia juga posisinya kok, si bayi itu 69. Bapak-bapak tahu Hmm. lah ya, posisi 69 ya. Si kembarnya ini posisinya 69. Jadi kan satu sungsang nih kok. Mm-mm. Tapi ternyata kok, kata Bidan, itu adalah posisi yang sangat ideal untuk melahirkan. Hmm, Hmm? melahirkan normal ya, ternyata. Loh, Kenapa? sungsang malah ideal untuk lahir normal. 69, 69. Oh, Posisinya oke. 69 nih Yang kok. kembar Jadi tadi ya yang maksudnya? kembar tadi posisinya Oke. 69. Mm-mm. Kepala ketemu sama kaki yang Yes. adiknya itu. Ya, Iya. jadi bukan dua-duanya kepala ketemu kepala nih. Jadi posisinya Heeh. 69 tuh kok. Iya, Ya, iya. si ibunya tuh takut. Nah, ini nih kok, ketakutannya tuh kita semua diurai kok. Iya. Ketakutannya tuh diceritakan semuanya. Nah, ibu ini tuh takut. Gitu. Ini pasangan muda ya kok ya. Dan Ya. dia, aku keren banget, aku amazed banget. Dia mau kembar dan dia mau punya spirit lahiran normal. Hmm. Karena semua yang ikut kelas ini udah pasti mau lahiran normal kok. Mm-mm. Kalau sesar nggak perlu sih kayaknya ikut kelas ini ya. Karena mungkin nggak mengalami yang namanya kontraksi-kontraksi ini. Kita ikut kelas ini nih untuk memang untuk lahiran normal, childbirth gitu loh. Yes. Gitu. Nah, terus udah gitu ternyata itu adalah posisi ideal untuk melahirkan kata si bidan. Kenapa? Mm-mm. Karena nanti si yang pertama itu anaknya akan keluar dulu tuh kok, Mm-mm. yang lewat yang kepalanya itu. Lalu Iya. dia akan kayak otomatis bayi keduanya itu kayak ikut kok muter. Hmm. Gitu Mm-mm. katanya, kata si Ya. bidan. Jadi memang kalau kesannya kepala-kepala atau kaki-kaki ketemu gitu, itu kurang oke. Hmm. Tapi kalau seandainya kepala saya ketemu sama kaki, itu di dalam si ibunya itu kayak bayinya itu pasti kayak ngerasa space-nya itu oke banget, katanya ideal. Katanya, Ya. selagi-lagi Ya. kita bukan objin ya, LJ juga Ya. dengarnya itu secara Hmm. maksudnya kayak oke sambil-sambil gitu loh, bukan Ya. kayak aku Ya. Ya. nggak sampai kayak mendalami banget Ha, gimana ha. gitu. Yes. Nah, tapi dari situ di kelas itu tuh ketakutan-ketakutan kita itu tuh diurai gitu kok, Mm-mm. ditanyakan kayak tadi LJ sama Fetty gitu ya ketakutannya apa Ya. aja. Nah bapak-bapak juga ada yang ketakutannya misalnya gini kok, si ibu takut air ketubannya tiba-tiba pecah. Ya. Lalu harus apa gitu? Karena Heeh. kalau kita lihat di film atau di ini semuanya cepat-cepat. Wah, kok film kan didramatisasi Iya biasanya bener kok. LJ. Tapi kan itu tertanam Iya. kok di bawah sadar kita. Yes. Itu yang Iya, kita iya, lihat iya, gitu. Dan iya. kita karena kita nggak tahu, kita belum pernah ngalamin, kita jadi takut. Mhm. Gitu. Kadang ketakutan tuh gitu ya kok. Ketakutan tuh kadang nggak berdasar. Dan Ya, juga belum tentu terjadi, tapi udah takut dulu. ya wajar itu kan kita takut it's something yang uncertain kan. Iya, Sesuatu yang benar. tidak pasti ini kan terkadang bisa jadi menakutkan gitu. Iya, 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 iya. Dan Terus, dan itu normal sih. Selama yang mm. penting ya jangan sampai ketakutan ini berlebihan terus bikin kita survival instinct kita yang kick in kita nggak bisa ngapa-ngapain.
Iya, stuck di situ. iya, 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 iya. Situation itulah ya kok. Terus Yes. ya, apalagi ya ketakutannya. Ya banyak sih kayak situasi-situasi yang nggak ideal pada saat itu mau lahiran normal gitu. Bukaan-bukaan yang mungkin nggak buka-buka gitu kok, bukaan panjang. Walaupun belum tentu ya kok dia ngalamin itu. Ada juga tuh kok dibicarakan gitu. Jadi intinya terus ada apa lagi ya? Takut, rasa takut kontraksi itu umum gitu Mm-mm, pada takut mm-mm. gitu. Jadi ketakutannya itu katanya harus dibicarakan kok Ya, betul. bersama dengan Setuju banget. pasangan. Setuju Katakan, banget. katakan, keluarkan rasa takutnya Yes. gitu. Terus udah gitu rasa takutnya itu kita urai nih kan masing-masing orang rasa takutnya beda-beda kok. Ya. Ya kan? Kayak misalnya nih rasa takut akan kontraksi. Nah, di sini tuh kok masuk yang namanya ilmu hypnobirthing. Mm-mm. Jadi kok dia tuh ajarin teknik namanya teknik afirmasi kok. Teknik afirmasi ini mengganti kata-kata atau ketakutan tentang tentang kontraksi itu dengan kata-kata yang positif. Mm. Contoh, ganti kata kontraksi itu dengan gelombang cinta. Ah. Atau ganti kata-kata itu dengan kata-kata yang menyenangkan. Apa yang disuka? Contoh misalnya kontraksi datang. Aduh, aduh Pak, aku kontraksi nih. Aduh, ganti. Pak, gelombang cintanya datang nih. Beda loh, beda loh Iya, kok. iya, Karena iya. kontraksi itu menakutkan. Kayak ujian itu menakutkan buat anak-anak. Iya kan kok? Tapi ganti dengan kata-kata yang menyenangkan. Jadi Mm. mindsetnya berubah. Yes. Aku Yes. amazed loh kok. Yes, Aku itu juga amazed. tuh buat anak-anak juga. Kalau Hmm. misalnya diajak, ayo beresin mainan. Nah, Hmm. kita ganti kata-kata, ayo balapan siapa yang duluan, cepat beres. Iya bener ya kok ya. Iya, jadi Bener ya kok. menyenangkan kan? Iya jadi menyenangkan. Terus Betul, ini betul. kok takut diimunisasi buat anak-anak. Atau Ya, takut ke dokter gigi klasik ya kok. ya, iya, Anak-anak iya, takut itu iya, ya. iya. Tapi ganti dengan kata-kata gitu kok. Nah Ya, ternyata hypnobirthing tuh kayak gitu. Terus udah gitu ucapkan berulang-ulang pada saat kayak kontraksi. Kayak eh, sakit. Itu harus diganti kata sakit. hmm, Ganti dengan ini relax. Ini menyenangkan. Nggak boleh pakai kata-kata negatif seperti ini nggak sakit. Nggak boleh pakai kata-kata itu. Ganti dengan kata-kata, aduh ini enak. Aduh ini menyenangkan. Ulang-ulang terus, ulang-ulang terus. Gitu. Terus ya kok kita dilatihnya itu dengan suruh pegang es batu. oh pegang Pegang es es batu. batu lama ya. Apa rasanya di tangan kita? Hmm, hmm. Aku kayak awal-awal tuh kayak pengen ganti-ganti tangan, kebas gitu loh kok. Iya, iya, Kebas. dingin banget soalnya kan? Dingin banget soalnya es batu Iya. kan. Kita harus tahan itu. Nggak tahan kok. Kayak 10-20 detik udah kita lepas. Hmm, Masuklah hypnobirthing. Pak pegang es batunya, lalu sambil pegang, sambil ngomong ke istri. Ucapkan apa aja, cerita, cerita. Lalu bayangkan es batu ini sesuatu yang menyenangkan. hmm. LJ tuh bayangin, LJ cerita, ini aku lagi kayak pegang salju, terus aku cerita apa aja, nggak tahu-tahu kok, itu udah 1 menit lebih LJ pegang es batu. Dan Ah, nggak berasa. Jadi kayak pikirannya tuh teralihkan, terdistract kok. Itu dia, dengan cerita, dengan dengan cerita. cerita. Nah, makanya bapak-bapak dengerin. Hmm, Dengerin kalau istri lagi mau cerita, lagi mau hmm, curhat gitu ya. hmm, Jangan kita hmm, spontan mau balik kasih nasihat gitu ya. Tapi hmm, dengerin aja. hmm, hmm. Nah, kata si bidan gitu. Jadi, Pak, ada di sebelah ibu pada saat proses melahirkan. Gitu caranya. Dengerin dia ngomong, ajak dia cerita. Mm-mm. Sambil genggam tangannya. Sambil genggam tangannya. Jadi kayak misalnya nih, kok kontraksi itu tuh disebabkan oleh hormon loh. Hormon yang membuat si bayi itu akan segera datang, cepat keluar. Jadi kontraksi jangan dianggap lagi hal yang menakutkan, Bapak Ibu. Gitu katanya. Jadi Ya, dengan adanya kontraksi itu artinya bayinya tuh pengen cepat ketemu kita. Ih, hebat gak kok? iya bener pertanda. Peng- Oke, mau langsung keluar nih mau menyambut. keluar nih, mau nyapa Ya, kita. Jadi yes. mindsetnya tuh diubah kok. Hah? Kita semua.
Oh jadi lebih gitu. enjoy ya Iya. ngelahirinnya. Iya kok. Jadi di sebelah nih ya kalau kita bapak-bapak nih menemenin istri nanti ya, ini kita baru latihan doang nih kok ya, belum menghadapi nih nanti ya. LJ belum cerita nih, tapi nanti kalau udah punya pengalaman LJ bakal cerita. Tapi kok Al boleh nih cerita nih waktu dulu lahiran pertama kan Koko nemenin nih. Nah, jadi di sebelah itu, di sebelah istri kalau kita pas lahiran normal ini, ajak istri ngomong kayak, aduh kamu hebat ya, nanti kita mau kasih nama apa nih, apa segala macam. Distract pikirannya gitu kok. Ajak hal-hal yang ngomong yang menyenangkan gitu. Bilang kamu hebat, kamu keren nih, bisa ini sebentar lagi kita mau ketemu nih ini. Jadi dia tuh nggak mikirin, aduh gua harus ngeden, aduh gua harus Nah, ini gitu. Tapi ya always kita follow the semangatin, instruction. yes. Ya semangatin gitu kok. Kita Mm-mm. distract pikirannya gitu Nah, loh. dan Jadi jangan dan biarkan dia nanti fokus waktu pada tangannya takut. diremet istri juga jangan komplain ya bapak-bapak. Itu juga ada kok suami yang takut dijambak sama istrinya pas lahiran normal, takut dicakar. Kenapa? Karena di film ada kayak gitu. Kalau waktu itu sih ngerasanya tangan memang sakit sih waktu itu Uh, cuma istri kan lebih sakit lagi. Ini nggak Iya, sebanding ini. iya, Tangan iya, itu iya, benar, benar, benar. Itu sebenarnya kayak mekanisme dia untuk mencari merilis, sandaran, yes, merilis merilis gitu rasa kok. sakit Merilis gitu ya. rasa sakitnya gitu loh. Jadi Iya, kita iya, ya itu kok ternyata ya bapak-bapak tuh perannya penting banget pada saat kayak yes. kontraksi gitu ya kok. Nah, di kelas ini tuh diajarin juga pada saat kayak kontraksi bapak-bapak tuh harus apa gitu. Jadi jangan buru-buru untuk pergi ke rumah sakit. Tenang, pasti ada bukaan kayak 1 jam gitu untuk pergi ke rumah sakit. Beberes. Udah boleh duduk dulu, jangan langsung panik gitu loh. Terus udah gitu, ya udah ibu masih boleh makan kok pada saat air ketuban pecah gitu. Lalu pada saat kayak kontraksi itu bapak-bapak bantu untuk dia bernafas gitu. Ada rumusnya tuh kok kontraksi gitu. Kayak 5-1-2 kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau seandainya kayak di dalam 2 jam itu, Gitu ya, lupa iya, lagi. dikatakan gitu Iya, kayak hi 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 ha 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 ah, gitu loh kok kayak gitu-gitu. iya, Ah, iya, terus udah gitu kayak nafas panjang dengan perut ya, teknik pernapasan. Nah, diajarin juga tuh kok di ya. sini. Karena itu bantu relaksasi juga sih, merilis Bantu hormon relaksasi endorfin. Yes. pikiran ya. Ada juga kok yang namanya dipeluk ya ibunya gitu dari belakang lalu diangkat perutnya. Jadi bapak-bapak nih peluk ibunya dari belakang, angkat perutnya dari belakang. Nah, ternyata si ibu tuh merasa rileks kok. Merasa tenang. Hmm, Gitu. Lalu kayak misalnya nih pada saat kayak kontraksi itu namanya shake the apple tree gitu ya. Jadi kita gosok-gosok pantatnya dengan menggunakan kain kain cukin itu loh kok kain iya, batik iya, gitu iya, ya. iya, iya, iya. Digosok-gosok. Terus ada juga pada saat nggak kontraksi itu perutnya diangkat kayak gitu. Terus udah gitu kita bisa pijat endorfin si ibu itu. Dia duduk di ini dia duduk di kayak gimbal gitu ya kok. Ibunya duduk. Terus kita peluk dari depan, kitanya berdiri. Terus kita pijat, kita intinya banyak kegiatan banget selama proses kontraksi dan bukaan itu sambil nunggu. Nah, ini LJ berasanya udah siap banget nih. Ya itu kok makanya karena aku pengen belajar, pengen enjoy ya nanti ya. Ya, ya. Jadi ya makanya ikut kelas ini, bapak-bapak sama ibu-ibu nanti kalau misalnya yang penasaran boleh deh tanya-tanya LJ ya kayak gimana ya, boleh boleh komen, boleh DM gitu ya. Aku rekomen banget sih. Tapi intinya kok sebenarnya ya kalau yang bisa kita apa ya kita bisa sharing di sini ya. eh, Rasa takut itu harus dibicarakan dengan pasangan. Gimana kok, Ya, benar gak? Ya kan? ya, setuju banget. Jangan simpan. Bicarakan dan kita berdamai dengan rasa takut tersebut. Hmm, hmm. Jangan ditekan, tapi ya Ya, tadi diceritain, ya. diceritain. Diceritain. Dan yang denger juga jangan ngejudge yang tadi Ya, LJ jangan bilang. ngejudge. Jangan Jangan ngejudge. ngejudge. Jangan merasa bahwa, lu masa kayak gitu aja takut sih. Aduh, ini Iya, paling nono sih, Bang. Paling nono iya. sih kok. Karena ketakutannya berbeda-beda. Iya, benar. Kayak misalnya ya, ibu-ibu nih ya, suaminya takut darah. Iya. Aku juga takut darah loh, gitu. Tapi ketakutan aku ini lebih kecil daripada niat Ah, hati aku, spirit aku, ah, untuk gimana pun caranya, aku mau hadir untuk nemenin istri. Itu ah. tuh lebih besar kok, Keren LJ. dibanding rasa takutnya, Yes. gitu loh. Nah, tapi kan nggak semua kok. Maksudnya, bapak-bapak juga ada yang emang takut darah.
it's okay Bu, jangan jangan dicengin gitu loh, jangan Iya, dibully suaminya. Aduh, masa lu cowok takut darah? Bu, kita bapak-bapak walaupun berotot, yang namanya takut sama jarum suntik ya takut aja. iya Setiap takut orang ketakutannya beda-beda, iya gak sih kok? bener, takutannya beda-beda. Nah, Takutannya untungnya gue dulu beda-beda. untungnya gue dulu nggak takut darah karena waktu istri main segala gitu emang sering lihat darah ya. Iya, 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 iya. Iya, ya, tapi intinya selain berdamai harus dicari solusinya juga tuh kok. Paling penting Betul. deh. Itu cari solusinya. Sebenarnya sih kok dengan membicarakan itu kayaknya beberapa persen udah terurai sih kok ketakutannya sebenarnya. Sudah, karena kan udah dikeluarkan, Iya udah diungkapkan dikeluarkan. gitu. Iya, makanya penting banget untuk jangan disimpan deh rasa takutnya ya. Yes. Lalu cari kalau misalnya berdua nggak bisa mengatasi, cari pihak ketiga kayak LJ ikut kelas, kayak misalnya cerita sama Ko Aldian gitu ya, karena Ko Aldian ini kan adalah counselor gitu ya, bisa cerita ketakutan-ketakutan yang kayak gitu ya, yang jangan sampai ketakutan itu mensabotase dad and mom, bapak ibu, untuk menikmati segala macam proses parenting. Tanpa Karena bisa banget disadari. ketakutan itu Ya. mensabotase kita kok, Yes, tanpa disadari. tanpa disadari itu. Bisa jadi kayak patah semangat lah, jadi masing-masing jadi berantem kayak gitu. Itu kan jadi nggak enjoy ya. Iya, jadi nggak enjoy. Ya. Jadi memang sih ini perlu kita proses rasa Hmm. rasa takut tersebut Rasa gitu. takutnya harus diproses, harus dimengerti gitu, dibicarakan ya, dan dicari solusinya gitu agar ya kalau bisa kita nggak berkepanjangan rasa takutnya akan lebih baik kan. Gitu. Betul. Kalau Koal sendiri dulu sama istri ada gak sih kok kalau pas lahiran normal itu dulu kan newbie juga nih kok waktu Iya, si kakak. Rasa takutnya apa kok dulu? rasa takutnya Terus apa? gimana Hiu cara mengatasinya? Ingat gak? Ah, Selain takut jujur, ruang administrasi ya kok? kayaknya dulu rasa takutnya apa ya? Atau justru nggak ada kok? Karena boleh aja, boleh aja. Misalnya kayak, Lupa LJ, rasa oh nggak takut ingat ya? kayaknya Oke, nggak inget rasa oke, ini, tapi ya. apa ya? Mungkin karena kita juga ikut kelas prenatal Prenatal juga ya? gitu ya. Hmm, Jadi apa ya? Mungkin jadi udah ya bisa lebih memahami proses ini bahwa ini ya, memang normal gitu. Karena waktu ya, itu waktu ikut kelas prenatal, dokter Obgynnya itu sempat ngasih kita lihat film. Gue lupa ya di salah satu pedalaman lah pokoknya ya, video dokumenter gitu, ya, seorang ibu gali lubang, lalu di atas jadi ini ada pohon, ada ya, ranting, ya, terus ibu ini gali lubang, ya, dia jongkok di situ sambil pegang ranting batang ini, ya. dan dia ngeden. Nah, terus Wah, bayinya keluar. semudah itu ya kok. Iya, karena kan emang Oh, udah dari dulu itu apa ya, sejak zaman purba nggak ada dokter kan, iya LC. bener sih. Tapi manusia berkembang biak juga Tetap gitu. melahirkan aja ya. Tetap melahirkan aja gitu. Jadi makanya begitu melihat Dan itu, fine-fine oh aja tuh. Iya gak kok? yes, yes. Makanya begitu melihat itu, oke. Jadi kita lebih tenang lah. Ini adalah Hmm, sesuatu yang proses yang ya, normal dan kita kan juga koopjin, jadi semuanya terkontrol ya ya, gitu. ya, Jadi ya, ya, ya. kalau Ya, ada ya, ya, resiko itu kan ya jadi resiko ini bisa diantisipasi, diminimalisasi gitu. ya, Jadi, ya, 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 ya. jadi rasa Sepertinya, ketakutan itu nggak terlalu besar ya. Walaupun memang juga ada ya. Ini kan juga perjuangan hmm, antara ibu dan anak gitu. ya, Ya itu betul, takut betul. itu juga ada memang. Pasti, pasti, Memang pasti. sih. Pasti. Kayaknya kelas prenatal di mana-mana jangan-jangan putar video melahirkan ya kok. Soalnya Elsie juga sih di kelas. Jadi kita di-showin proses melahirkan yang sangat menyenangkan banget, amazed Iya. banget. Dan di situ lagi-lagi LJ nangis ya kok. LJ nangis ya, padahal ngelihat orang nih kok, apalagi ngelihat istri sendiri ya, ntar ya melahirkan normal ya. Lihat orang kenapa kok? Karena aku ngerasa saat itu tuh si ibu itu kayak bener-bener menikmati banget, keren banget, dan dia berjuang banget bersama bayinya, ya. Jadi melahirkan tuh ditunjukin dua kok. Jadi melahirkan yang waktu itu di backup videonya. Aduh, itu nikmat banget kok. Dia jadi bener-bener kayak relax ngelahirinnya, ya. Terus suaminya di sebelahnya, bener-bener di backup gitu ya, jongkok. Terus tiba-tiba kayak dia kontraksi, gitu, kayak sambil senyum kok. Itu mukanya tuh beda banget, beda banget. Keringetan, iya suaminya lap-lapin, tapi beda kayak kayak
kayak you mau nyambut apa pasangan kita datang dari lama gitu ya, kayak udah keluar kota seminggu, kita tuh kan pasti happy gitu ya, apalagi ini yang udah ditunggu 9 bulan gitu ya. Nah itu tuh happy, beda sama satu lagi kayak dia ngelahirin normal banget gitu kok, sampai bener-bener, aduh ini yang serem sih, sobekannya tuh dikit ya, Heeh. sobekannya dikit pas keluar, aduh LJ lemes banget kok, tapi aku langsung nangis juga sama istri, berdua nangis karena Han, nggak 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 semenakutkan itu loh melahirkan tuh, kayak kita tuh bisa enjoy kok, kita kok bisa menyenangkan kok melahirkan itu gitu kok. Ya, Jadi apa yang kita lihat selama ini di film-film itu tuh nggak semuanya tuh kayak gitu, rata-rata tuh menakutkan dan didramatisasi. dramatis, iya. Yes, Tapi didramatisasi. Kalau nggak film iya, nggak laku LJ. iya gitu sih kok. Ya, Sama-sama ini jadi eh, ya gitu ya deh. emang bagian dari proses kehidupan kita sih, life cycle. Cuma Hmm. ya risiko itu ada, tapi dengan kehadiran Objin dan tim bidan segala macam Ya, kan risiko itu kan diminimalisasi kan. ya, ya. Gitu. Ya, jadi begitulah episode kita ini kok, Yes. pengen melahirkan normal tapi takut. Ya intinya ya coba bicarakan. Boleh juga nanti ngobrol-ngobrol sama LJ secara pribadi kalau mau, atau lebih tepat lagi sih ngobrol-ngobrol sama Ko Aldian nih, ya kan. Jadi bisa bisa apa ya, ketakutannya pokoknya berdamai lah kok ya. Ya, berdamai dengan rasa takut tersebut Gitu. gitu. Gitu deh. Sip. Ngobrol-ngobrol lagi di episode yang lebih seru lagi nih. Thank you so much, Thank you Koal. LJ. Thank you juga Dad and Mom. Dad and Mom, thank you. Kita ketemu Jadi, di episode berikutnya ya. yes, see you. See you. Bye-bye. Jangan lupa enjoy parenting. Bye.